Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik kawan-kawan sekalian yang kami hormati, yang saya hormati di sini, saya dalam video kali ini akan coba memberikan sedikit pemahaman kepada kita tentang betapa pentingnya memiliki skill atau soft skill tambahan ketika kita duduk di bangku perkuliahan. Ketika kita sedang menekuni suatu disiplin ilmu di bangku perkuliahan, dan pentingnya kita memiliki skill atau kepandaian apapun di bidang apapun. Khususnya di bidang saya sendiri, saya mahasiswa bimbingan konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nama saya Khairul Anwar, saya berasal dari Bangkinang, Kabupaten Kampar. Nah, untuk saat ini saya sedang duduk di bangku semester 8 jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi pada kesempatan video kali ini yang ingin saya jelaskan, yang pertama, kenapa pentingnya skill dalam suatu bidang keilmuan. Saya pun disadarkan oleh dosen saya sendiri, sekaligus nanti saya akan jelaskan, beliau adalah master saya dalam bidang keilmuan yang sedang saya tekuni. Beliau mengatakan ketika nanti kita ingin melamar suatu pekerjaan, atau ketika kita ingin mencari pekerjaan di perusahaan swasta atau instansi pemerintahan sekalipun, yang pada zaman sekarang ini yang mereka tanyakan pertama kali itu adalah bukan nilai lagi, atau tidak penting lagi nilai yang kita dapat, bukan tidak penting lagi, cuman lebih diprioritaskan skill yang kita punya. Nanti misalnya ketika kita melamar di suatu instansi pemerintahan, akan ditanyakan kepada kita, apa skill yang Anda punya, atau apa skill atau apa kepandaian yang membuat kita berbeda dari orang lain, dan itu akan menjadi tolak ukur perusahaan swasta atau instansi pemerintahan yang ingin memberikan atau yang ingin menerima kita bekerja di perusahaan tersebut atau instansi pemerintahan tersebut. Itu yang saya terima pertama sekali ketika saya memutuskan untuk mengambil salah satu keahlian yang ada atau yang disediakan, atau lebih tepatnya yang cocok untuk saya tekuni di jurusan saya sendiri, bimbingan konseling Islam, atau di jurusan teman-teman yang lain. Apa saja yang bisa membuat kita berbeda dari orang lain, silakan ambil, karena pada zaman sekarang ini, inilah tolak ukur kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, saya sendiri mengambil suatu bidang keilmuan atau suatu disiplin ilmu di bidang bimbingan konseling Islam, yaitu hipnoterapi atau terapeutik. Nah, kenapa? Alasan pertamanya, kenapa saya pilih bidang ini? Kenapa saya ambil hipnoterapi sebagai keilmuan yang saya tekuni sekarang? Nah, karena juga dosen saya itu memberikan pemahaman kepada saya, master saya itu memberikan pemahaman kepada saya bahwa di BKI, bimbingan konseling Islam ini, sebetulnya tugas kalian itu adalah menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu masalah pribadi, baik itu masalah kelompok, baik itu masalah atau yang lebih dari itu, misalnya adalah menyelesaikan masalah. Maka bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Nah, di bidang terapeutik, mohon maaf sekali lagi, di bidang terapeutik adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara, tetapi salah satu cara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu masalah pribadi maupun masalah kelompok. Nah, dalam bimbingan konseling sendiri nanti ada namanya terapi kelompok. Nah, bagaimana caranya gitu mempraktekkannya? Nah, kita sekarang ini kan hanya luput dari materi-materi yang telah dijelaskan oleh dosen-dosen kita di kelas, tanpa
kita mempraktekkan yang sebetul-betulnya bagaimana sih sebetulnya terapi atau konseling itu sebenarnya, supaya bisa memberikan atau supaya betul-betul bisa menyelesaikan masalah yang ada. Contohnya saja, orang yang sedang mengalami trauma atau stres. Nah, apakah cukup kita dengan konseling saja atau apakah cukup kita dengan menenangkannya saja? Bagi saya sendiri atau jawaban saya sendiri, jawabannya tidak. Kenapa tidak? Dia butuh hal yang lebih daripada tenang. Dia lebih butuh cara yang lebih ampuh dari kata-kata sabar ya. Nah, itu yang saya ambil kesimpulannya. Nah, terapeutik atau bidang terapi adalah salah satu keilmuan atau salah satu disiplin ilmu yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nah, terapi ini juga banyak, bukan hanya hipnoterapi, masih banyak lagi. Tapi yang sedang saya tekuni alhamdulillah sampai saat ini adalah hipnoterapi. Nah, kenapa pilih bidang ini tadi sudah saya jelaskan. Karena di bimbingan konseling ini yang paling penting atau salah satunya yang bisa dikatakan ampuh dalam menyelesaikan masalah itu ya terapi. Kemudian apa untungnya? Nah, untungnya ketika saya mengambil bidang ini, ketika saya menekuti bidang ini, saya merasa enjoy, saya lebih merasa percaya diri dengan jurusan yang saya ambil dan dengan skill yang saya punya gitu. Nah, kebanyakan kita mohon maaf cakap, termasuk saya sendiri sebelum menekuni bidang ini, sebelum menekuni bidang hipnoterapi ini, saya sendiri tidak percaya diri dengan jurusan yang saya ambil gitu. Ketika saya berada di BKI, ketika ada orang punya masalah atau masalah yang lebih ringan saja seperti ingin berhenti merokok, nah itu kerjanya konselor gitu. Itu kerjanya psikolog gitu. Nah, ketika saya dihadapkan dengan masalah itu, ada orang yang mengadu masalah itu, saya tidak bisa menyelesaikan padahal saya ada di BKI gitu. Jurusan saya BKI. Nah, setelah saya ikut keilmuan hipnoterapi ini, alhamdulillah saya lebih percaya diri, saya bisa menyelesaikannya. Nah, itu keuntungan yang bisa saya paparkan di awal sebelum kita lanjut yang selanjutnya, video yang selanjutnya atau penjelasan selanjutnya. Nah, sedikit pengalaman saya pertama kali ikut pelatihan. Nah, sama seperti pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya memandang hipnosis atau hipnoterapi ini adalah suatu ilmu atau ya bisa dibilang ilmu yang negatif gitu, pakai mantra-mantra. Nah, bahkan ada yang bilang, nah orang kok bisa tidur gitu. Bahkan ada yang bilang ketika ada yang kehilangan di jalan, barang-barang berharganya hilang, emasnya hilang, HP-nya hilang atau motornya hilang, itu dikira hipnosis gitu. Nah, saya tidak akan menjelaskan apa itu hipnosis di sini karena durasinya ya. Nah, yang penting saya jelaskan di sini. Dulu ketika saya belum ikut hipnosis atau ikut bidang ini, mendalami bidang ini, saya sama dengan seluruh pandangan kita bahwa hipnosis ini adalah mempunyai jin atau mantra-mantra tersendiri. Nah, ketika saya ikut pelatihan itu 28 orang kalau tak salah pada tahun 2017, 28 orang itu semua mahasiswa. Nah, bapak saya ini, master saya ini ingin merubah mindset kami gitu, ingin merubah mindset kami bahwa ketika kalian kuliah kalian harus punya skill tambahan untuk bisa mempermudah kalian dalam mencari pekerjaan. 28 orang ini bisa sadar. Insya Allah entah sekarang sudah dipraktekkan atau belum. Kalau untuk saya sendiri alhamdulillah masih saya praktekkan. 28 orang. Dah dari 28 orang yang ikut pelatihan itu, ketika bapak itu mempraktekkan hipnosisnya, sayalah orang yang pertama kali tidak bisa dihipnosis. Nah, tidak bisa dihipnosis sama sekali. Kemudian saya makin negatif pikiran saya. Nah, berarti betul ini hipnosis ini adalah pakai mantra-mantra. Nah, itu sampai dalam sesi pelatihan itu, kebetulan kalau level 1 itu dalam dunia hipnosis, kalau yang diselenggarakan oleh Indonesia Counseling and Hypnotherapy atau lebih disingkat lagi dengan ICH, itu pelatihannya hanya 1 hari. Nah, dalam sesi itu ada saatnya ketika
kita atau peserta disuruh untuk praktek. Nah, ketika disuruh praktek, saya praktek teman saya. Nah, saya tidak boleh sebut namanya, saya hipnosis teman saya. Nah, ketika saya hipnosis teman saya ini, ketika itulah teman saya terhipnosis tanpa saya sadari saya bisa, dan saya tidak bisa membangunkannya. Nah, lucu bukan? Saya tidak bisa membangunkannya sama sekali. Dan ketika itu saya risau, saya panik, dia terbawa dengan masalah dia, entah apa masalahnya pun saya tak tahu. Sepertinya masalahnya sangat dalam sekali, menangis sejadi-jadinya. Nah, ketika itu semua teman mentertawakan saya. Semua teman-teman yang ikut pelatihan itu mentertawakan saya. Nah, kemudian akhirnya bapak yang tadi itu, atau bapak dosen saya itu, atau master saya itu yang menyelesaikannya. Nah, setelah itu saya baru terfikir, termenung, lebih tepatnya ya merenungi nasib saya ketika ikut pelatihan, tetapi zong hasilnya gitu. Nah, ketika itu bapak master saya itu melihat saya. Nah, kalau kamu mau tahu jawabannya, kamu harus ikut level 2 katanya. Nah, saya menjadi penasaran. Nah, saya bisa menghipnosis tanpa saya sadari, tapi saya tidak bisa membangunkan orang yang dihipnosis. Nah, singkat cerita, saya ikut pelatihan hipnosis level 2 yang diselenggarakan oleh Indonesia Counseling and Hypnotherapy atau ICH, atau kelas CHT namanya, Certified Hypnotherapy. Nah, itu kelasnya dibuka selama 48 jam. Selama 48 jam atau kurang lebih selama 1 bulan lebih kami belajar hipnoterapi itu. Nah, ketika saya belajar di level 2, nah ketika itulah saya baru sadar bahwa apapun yang dilakukan oleh terapis atau penghipnotis itu semuanya adalah ilmiah, sangat ilmiah sekali. Tidak ada sedikit pun mantra-mantra atau kajian-kajian yang menyebabkan kita bisa hipnosis. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Insyaallah, demi Allah saya katakan tidak ada. Bismillah saya katakan tidak ada. Nah, karena itu juga saya menjadi lebih tertarik mendalami bidang ini. Nah, setelah ikut 2 bulan pelatihan, saya dinasihati, kami semua 10 orang dari 28 orang yang ikut, hanya 10 orang yang diterima untuk bisa ikut level 2. Nah, ketika sudah ikut level 2, ketika itulah pemahaman saya tentang hipnosis menjadi sedikit terbuka, menjadi sedikit lebih luas dari yang sebelumnya, sedikit lebih memahami bahwa hipnosis itu sebetulnya adalah ilmu yang sangat positif sekali. Karena dari awal sudah saya jelaskan bahwa di negeri barat sana, di Eropa sana, hipnosis ini atau hipnoterapi ini sudah diakui 100% sebagai salah satu keilmuan atau salah satu disiplin ilmu yang digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami gangguan psikis atau gangguan di dalam mental atau dalam dirinya sendirilah pokoknya. Insyaallah saya bisa memberikan edukasi terhadap diri saya sendiri tentunya, bahwa hipnosis ini bukanlah ilmu-ilmu yang sebagaimana dipikirkan oleh orang-orang di luar sana, atau seperti ilmu yang saya pikirkan sebelumnya. Nah, itu suka duka selama pelatihan. Nah, itu tadi ketika saya pelatihan semester 1 level 1, saya bisa menghipnosis dia, menghipnosis teman saya, tapi saya tidak bisa membangunkannya. Nah, ketika itu saya pucat, saya risau, sudah ditakut-takuti juga oleh teman yang lain. Kemudian disadarkan kembali oleh master saya tersebut. Kemudian suka dukanya yang lain itu dalam hipnoterapi itu, ketika di level 2 itu kita ada disuruh untuk membawa klien dari luar, tidak boleh teman lagi untuk diterapi, tapi klien dari luar. Nah, kita disuruh untuk meyakinkan orang lain, untuk membawa orang lain, untuk membawa klien yang punya masalah, kemudian diselesaikan di depan teman-teman kita dan di depan master kita tadi. Nah, itu sangat sulit untuk membuat orang percaya kepada kita. Nah, jadi dalam hipnoterapi ini kita juga diajarkan untuk bisa mempromosikan diri kita,
untuk bisa lebih percaya diri dan bisa untuk membuat orang lain percaya kepada kita. Karena hipnosis ini kuncinya yang pertama kali supaya kita bisa menghipnosis klien dengan mudah adalah membuat klien percaya 100% kepada kita, membuat klien menyerahkan dirinya 100% kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan masalahnya. Mungkin agak berbelit-belit ya, wajar saja. Kemudian yang terakhir, kasus yang menarik. Nah, saya setelah menjalani atau telah mempelajari hipnoterapi ini selama lebih kurang 2 tahun, tentu banyak klien-klien yang sudah saya tangani, dan di sini saya akan sampaikan beberapa saja. Nah, kasus yang pertama kali saya tangani itu setelah saya tamat dari level 2 atau CHT namanya. Saya menangani teman saya di bangku perkuliahan. Ketika itu dia cari saya langsung, sudah bisa terapi orang kan? Saya jawab sudah bisa. Nah, itu dia punya masalah bahwa dia punya jimat-jimat dari kampung, dikirim dari kampung, dari ayahnya segala macam. Nah, ketika dikirim-kirim jimat itu dia menjadi ketakutan, tidak bisa atau tidak berani ke kamar mandi sendiri, tidur sendiri, kemana-mana tuh tidak bisa sendiri, pokoknya ditemani oleh teman-temannya. Nah, ketika saya terapi, saya tidak percaya ini. Karena apa? Yang saya lawan ini adalah mistik gitu. Karena jimat-jimat. Nah, ketika itu saya coba, kemudian saya ngadu deh sama master saya ini, dan dia mengatakan coba saja. Nah, ketika itu saya coba dan alhamdulillah, dan disinilah saya menjadi lebih cinta dengan hipnosis ini. Masalahnya selesai, alhamdulillah, atas izin Allah, bismillah, dia selesai masalahnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih ada kontak dengan dia atau masih ada berhubungan dengan dia. Masalahnya selesai, alhamdulillah, atas izin Allah semuanya. Kemudian itu masih zaman-zamannya saya masih praktek sembarangan gitu. Praktek sembarangan itu maksudnya kalau mau bayar ya bayar, kalau tidak ya terima kasih. Nah, ketika itu berhasil gitu. Kemudian apa perlu sedikit menyombongkan diri, tapi untuk motivasi penting lah ya. Saya rasa perlu untuk memberikan kasus ini. Saya pernah diminta oleh salah satu perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan apa itu perusahaannya, yang mana perusahaan ini punya masalah keuangan. Nah, berangkasnya ini sering kebobolan, atau lebih tepatnya orang dalam lah, karyawannya lah yang ngambil. Nah, ketika itu saya disuruh untuk mencari jawaban ini. Nah, dalam hipnoterapi banyak sekali, hipnoforensik juga ada, sering digunakan dalam kepolisian untuk mencari dalang dari suatu kasus gitu. Jadi saya mempraktekkan beberapa teknik yang ada dalam hipnoterapi itu, dan ada beberapa karyawan yang saya terapi, dan yang saya dalam bahasa kepolisiannya diinterogasi gitulah ya. Alhamdulillah saya temukan jawabannya, dan untuk bayarannya di situ saya dibayar sekitar 3 juta lebih lah. 3 juta untuk kasus itu saja, dan saya tangani selama 2 hari. Alhamdulillah itu selesai. Dan kasus yang menarik yang saya sampaikan terakhir adalah kemarin, baru beberapa minggu ini, belum sampai seminggu lah, saya menangani kasus anak SMP, kelas 1 SMP, dia mengalami pelecehan seksual. Alhamdulillah anak ini selesai. Nah, yang menariknya di sini adalah ketika anaknya ini, mohon maaf, anaknya ini pelecehan seksualnya dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki, atau lebih tepatnya sodomi lah, dilakukan itu. Jadi belum sempat diapa-apain gitu, hanya seperti dicium-cium atau segala, mohon maaf sekali, seperti dicium-cium segala macamnya. Nah, kalau dalam sesi counseling yang saya
lakukan dengan anak itu dan sesi terapi yang saya lakukan, anaknya tidak punya tidak punya beban pikiran yang begitu dalam gitu. Yang punya beban pikiran begitu dalam itu ibunya yang mungkin menurut saya, pandangan saya pribadi, punya beban mental, takut anaknya ada masalah apa-apa lah gitu kan di kemudian hari. Nah, ketika saya terapi anaknya ke hipnosis juga, anaknya masuk trance juga, tetapi ibunya yang lebih dulu terkena hipnosis. Nah, itu kasusnya 2 minggu yang lalu, atau belum sampai lah 2 minggu yang lalu. Nah, itu kasus-kasus yang menarik menurut saya, atau kasus-kasus yang pernah saya tangani. Nah, ketika saya sudah selesai melaksanakan atau sudah selesai mendalami yang namanya hipnoterapi ini, saya masih sampai level 2. Karena kalau dalam ICH sendiri, hipnoterapi itu ada 4 level. Yang pertama itu CH, Certified Hypnosis, yang kedua CHT, Certified Hypnotherapy, yang ketiga CI, Certified Instructor, yang keempat MCH, Master Clinical Hypnosis. Nah, saya masih sampai di level 2-nya. Insyaallah saya akan terus dalami, saya akan terus menaikkan level saya untuk lebih mendalami bidang ini khususnya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah dengan mengikuti bidang ini atau dengan menekuni bidang ini bisa memberikan outfit tambahan atau profit tambahan atau uang lah, atau lebih bisa memberikan masukan tambahan? Jawabannya iya, sangat iya, sangat iya. Nah, seperti saya katakan tadi, nah, dalam perusahaan swasta itu saya diberi uang 3 juta itu selama 2 hari. Nah, lebih banyak lagi kasus-kasus yang sudah saya selesaikan, juga banyak kasus yang sudah saya tangani, dan sudah banyak juga uang yang sudah saya hasilkan dari terapi ini. Kemudian untuk sedikit promosi, kalau dengan saya 1 kali terapi 300.000, kalau dengan master saya 1 kali terapi berhasil tak berhasil itu 500.000. Silakan pilih. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan saya bagaimana pentingnya mempunyai keilmuan. Artinya tidak di bidang hipnoterapi saja, atau tidak di bidang terapi saja, atau tidak terkhusus di BKI saja. Di semua disiplin ilmu yang sedang kita dalami pada saat sekarang ini, pentingnya untuk memiliki skill tambahan. Nah, supaya kita bisa berbeda dari orang lain, supaya kita lebih berkualitas dari orang lain, karena yang menentukan kita berbeda dengan orang lain adalah apa yang kita kuasai dan apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.